Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin menceritakan bagaimana saya membuat renungan setiap hari. Saya tidak membaca begitu banyak buku setiap hari, sehingga bisa menyampaikan sebuah pemikiran yang sistematis. Tidak seperti itu prosesnya. Karena itu saya juga tidak mengutip kata orang atau mengutip teks yang kemudian saya mengerti dengan catatan kaki yang jelas. Karena sebetulnya saya tidak sedang menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan sistematis. Tidak seperti itu. Saya sebetulnya sedang membagikan hidup saya. Biasanya saya berdoa dan merasa-rasa apa yang bergerak di dalam hati. Dan ketika yang bergerak di dalam hati saya terima, saya perhatikan, kemudian muncul sebuah gambaran yang sangat jelas. Dan itulah yang kemudian saya ceritakan kepada Anda. Karena itu sebetulnya yang saya bagikan adalah hidup saya sendiri. Dan sebetulnya tidak sulit. Karena sebetulnya ketika kita memperhatikan diri kita sendiri, ya kita juga memperhatikan orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang sama, yaitu berkaitan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Berkaitan dengan keinginan-keinginannya, kerinduan-kerinduannya, dan ketakutan-ketakutan, serta kegelisahannya. Ketika kita memperhatikan satu aspek dari kehidupan yang saya alami sendiri, saya bisa menyaksikan bahwa sebetulnya orang lain juga mengalami yang sama. Dan kerinduan manusia sebetulnya tidak banyak, sangat sederhana. Kita itu bisa hidup, bisa survive, bisa terus-menerus melanjutkan kehidupan ini tanpa membutuhkan banyak hal. Yang kita inginkan sebetulnya hanya satu. Kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita merasa damai, sejahtera. Hanya itu. Kita ingin badan kita sehat, bisa bergerak dengan lincah dan antusias. Dan kita menginginkan pikiran kita itu tenang, sederhana, dan bahagia. Tidak ribet. Dan kita menginginkan hati kita itu lega, penuh syukur dan sukacita. Hanya itu sebetulnya yang diinginkan. Dan itu diinginkan semua orang. Dari situ kemudian saya melihat begitu jelas di dalam gambaran, bukan bayangan, tetapi dalam gambaran tentang pribadi saya dan juga orang lain. Seringkali meskipun yang dibutuhkan itu sedikit, sederhana, tapi pikiran kita yang membuat kita itu complicated, ruwet, muyek. Dan karena itu saya melihat orang yang membutuhkan damai tetapi tidak damai. Karena kemudian menghabiskan waktunya bukan untuk memperhatikan kebutuhan yang sebenarnya, tetapi kemudian memperhatikan keinginannya. Ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya uang banyak, ingin terkenal, dan itu semua tidak dibutuhkan. Bukan kebutuhan yang sebenarnya. Itu adalah ilusi yang ada di dalam pikiran kita, seolah-olah kita membutuhkan itu. Tidak. Itu sebuah ilusi yang kita pikir dengan mempunyai rumah besar, mobil yang banyak dan mewah, kita tenang dan bahagia. Tidak. Dan itu pengalaman saya. Saya melihatnya dan
memperhatikan hal itu dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya tinggal di sini ada mobil, saya bisa pakai. Tetapi kalau saya harus pergi ke tempat yang lain, mobilnya tidak seperti ini, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada mobil, ya tidak apa-apa. Pernah juga berkarya di sebuah tempat, ada mobil, ada motor, tapi jalannya tidak ada. Ya tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi sama sekali, itu bukan kebutuhan. Saya tetap bisa merasakan damai sejahtera. Nah, karena itu saya berada dalam posisi yang bisa memandang banyak peristiwa dengan sangat jelas. Sehingga ketika saya berbagi pengalaman saya sendiri, saya bisa membagikannya dengan kalimat sederhana yang sangat jelas. Karena menurut saya, sesuatu yang sangat jelas itu bisa diceritakan dengan sangat sederhana. Kalau saya menceritakannya dengan complicated, harus membutuhkan referensi, catatan kaki, kutipan, bandingkan dengan teks ini, teks itu tidak sederhana dan bukan dari pengalaman. Itu adalah sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah pemikiran sistematis yang mau dipaparkan dengan bukti-bukti yang sahih. Saya tidak sedang menceritakan hal itu. Saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Bagaimana saya mengambil sebuah posisi dan melihat diri sendiri dan orang lain, kemudian melihat dengan sangat jelas sebuah gambar yang bisa dibagikan dengan begitu sederhana. Saya percaya kalau saya bisa melihat dengan jelas, saya bisa menceritakannya juga dengan sederhana dan jelas. Kalau saya ditanya, apakah Romo bisa menjelaskan tentang waktu? Oh, saya tahu waktu, tetapi saya tidak bisa menjelaskannya. Itu berarti saya tidak tahu. Karena ketika saya tahu, melihat dengan jelas, saya bisa menceritakannya dengan jelas dan sederhana. Itulah yang terjadi. Dan sebetulnya tidak sulit karena hanya masalah manusia. Dan masalah manusia sama saja. Pikirannya, perasaannya, tindakan-tindakannya, kerinduan-kerinduannya, ketakutan-ketakutannya. Dan manusia pada dasarnya membutuhkan untuk dicintai, dihargai, dimengerti, dan diterima. Hanya itu. Dan ketika saya merasa bahwa saya dicintai begitu besar oleh Tuhan, dikasihi dan diterima apa adanya, sudah cukup. Kemudian saya bisa melihat semua peristiwa yang lain dari sudut pandang itu. Dan betapa sederhananya. Hanya kadang-kadang saya menyaksikan banyak orang tidak sungguh-sungguh merasa bahwa dia dicintai begitu besar oleh Tuhan. Dan kemudian bingung karena tidak mempunyai dasar yang kokoh. Karena itu setiap kali mengakhiri sebuah renungan, saya selalu mengatakan bahwa handle yourself with care because you are loved. Dan itu dari pengalaman, bahwa Tuhan mencintai kita begitu besar. Karena itu kita harus menghandle kita sendiri dengan penuh perhatian dan cinta juga. Demikian juga dengan orang lain. Dan setiap hari yang dibutuhkan adalah memulai dengan penuh sukacita. Karena setiap hari adalah anugerah. Setiap saat adalah present, hadiah. Saat ini dalam bahasa Inggris itu dalam arti present. Tetapi juga berarti hadiah kalau kita mau mengartikannya. Maka kita hanya perlu memulai dengan penuh sukacita. Dan dengan punya niat yang baik. Dan dengan berkat Tuhan, sepanjang hidup akan menjadi penuh sukacita, penuh antusiasme, penuh pengharapan, dan penuh anugerah yang kadang-kadang mengejutkan. Tidak perlu mengetahui segala-galanya, karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan sebetulnya kita bisa mengerti, karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah buah-buah dari pemikiran, perasaan, sikap, kerinduan, ketakutan, dan kegelisahan manusia. Kalau kita mengenali itu semua, kita mengenali seluruh dunia ini dan mengerti dengan gambaran yang cukup jelas untuk melihat apa yang perlu, yang sungguh kita butuhkan dan membuat kita nyaman.
Tidak banyak yang kita butuhkan, tetapi yang kita inginkan memang banyak. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, bukan saya membaca begitu banyak buku sampai mengerti segala-galanya. Tidak. Hanya melihat dengan jelas tentang manusia, tentang diri saya sendiri. Karena saya berjarak. Dan karena begitu jelas, maka saya membagikannya dengan sangat sederhana. Tidak ada yang rumit, tidak perlu catatan kaki, tidak perlu referensi, tidak perlu kutipan-kutipan yang saya sendiri tidak mengerti. Tetapi saya melihat sesuatu yang jelas di dalam pikiran, perasaan, dan hati saya. Dan saya bagikan semuanya itu karena saya percaya bahwa Anda akan mengerti. Karena itu hal yang sangat sederhana yang sehari-hari Anda alami dan saya alami. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan menolong kita semua, memberi inspirasi kepada kita untuk hidup dengan penuh sukacita, penuh antusiasme, dan penuh syukur karena yakin bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.